Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan pekerjaan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas-aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi serta kualifikasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu lainnya yang diperhatikan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Itulah pengertian dari rancangan analisis pekerjaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang proses analisis pekerjaan. Yang pertama itu ada merencanakan analisis pekerjaan. Merencanakan analisis pekerjaan sebagai langkah awal yang paling penting dilakukan dalam analisis pekerjaan adalah perencanaan, di mana kegiatan ini dilakukan sebelum pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Pada tahap ini, analisis pekerjaan menentukan yaitu tujuan analisis pekerjaan dan mempelajari visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Yang kedua, dan memastikan ketersediaan informasi sebagai dasar untuk menentukan analisis pekerjaan. Alasan ini dianggap penting karena tujuan yang dirumuskan secara matang harus didukung ketersediaan informasi yang lengkap. Sebagai contoh, misalnya perubahan deskripsi pekerjaan pada bidang penjualan karena lokasi pekerjaan yang semakin luas yang mengakibatkan meningkatnya penjualan dan berubahnya sistem penjualan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua adalah mempersiapkan analisis pekerjaan. Tugas pada para analisis menentukan yang pertama menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, yang kedua adalah menentukan metode dan teknik analisis pekerjaan. Yang ketiga ada mengimplementasi analisis pekerjaan, dan yang keempat adalah membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian tugas-tugas dan dalam pekerjaan untuk mengetahui karakteristik pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan dianalisis mulai dari unit satu yang terkecil sampai pekerjaan pada seluruh organisasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, yang kedua adalah menganalisis informasi. Berbagai informasi dikumpulkan untuk keperluan analisis pekerjaan yang menghasilkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yaitu di poin ke-4 deskripsi dan spesifikasi. Beberapa macam teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan antara lain yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan catatan-catatan karyawan. Untuk membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yang pertama kita harus membuut draft deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua kita harus mengesahkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Draft deskripsi dan spesifikasi pekerjaan telah dibuat secara lengkap oleh para analisis pekerjaan sebagai bahan pertimbangan untuk disahkannya oleh pimpinan. Biasanya draft ini perlu dilakukan penyempurnaan setelah mendapatkan beberapa koreksi oleh pimpinan, dan pada akhirnya draft akan disahkan dan dilaksanakan oleh pemangkunya. Dan yang terakhir ada evaluasi pekerjaan. Dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan perlu dilakukan evaluasi apakah efektif untuk dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya. Penilaian ini dilakukan dengan melihat hasil kerja karyawan tersebut. Manfaat analisis pekerjaan itu adalah proses untuk memperoleh segenap fakta yang berhubungan yang menghasilkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, dan banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh manajer perusahaan di dalam pengelola SDM. Bila manajer senantiasa memperhatikan hasil-hasil analisis pekerjaan dapat memberikan manfaat seperti perancangan pekerja untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien, perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan jumlah dan tugas sumber daya manusia, serta sebagai pedoman untuk merekrut, menyeleksi, dan menempatkan SDM dalam perusahaan. Masuk slide yang membahas tentang metode analisis jabatan. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada catatan kerja atau logbook, yang keempat ada kombinasi. Pertama, kuesioner. Untuk mempelajari analisis pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama itu ada informasi observasi, wawancara, dan angket. Yang kita akan membahas tentang metode observasi ya. Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang dilakukan pekerja itu dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukan. Metode observasi sangat tepat jika dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat pengulangan. Pengulangan metode observasi memungkinkan analisis dilakukan dekat dengan susunan pekerjaan di lapangan. Walaupun sifatnya pengamatan, namun tidak seharusnya analisis mengamati secara kontinu perkembangan dari waktu ke waktu. Penggunaan work sampling dan employee diary atau log. Lalu ada
ada yang namanya wawancara. Metode wawancara ini yaitu pekerja diseleksi dan diwawancarai secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. 3 jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan dan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara penyelia. Dalam beberapa keadaan, seperti pekerjaan yang diarahkan oleh tim, dapat juga digunakan wawancara kelompok. Salah satu kelemahan metode wawancara adalah sangat memakan waktu, khususnya jika pewawancara berbicara dengan 2 atau 3 pegawai yang melakukan setiap pekerjaan. Yang terakhir ada yang namanya metode angket. Dengan menggunakan angket, yang bersangkutan diminta untuk memberikan data-data mengenai jabatannya dengan kata-kata sendiri. Analisis meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Keuntungan utama dari metode kuesioner angket adalah informasi atas sejumlah pekerjaan dapat dikumpulkan secara murah dan dalam waktu yang relatif singkat. Sebaliknya, metode angket memerlukan waktu yang lama untuk menguji kuesioner tersebut. Lalu kita akan membahas tentang metode analisis pekerjaan. Yang pertama, ada analisis jabatan fungsional. Metode jabatan fungsional ini metode yang menjelaskan pekerjaan secara komprehensif dengan menggunakan sistem peringkat 3 kegiatan yang berkaitan dengan data, manusia, dan benda. Lalu ada yang namanya kuesioner analisis posisi, yaitu terkait dengan daftar pertanyaan yang menggunakan daftar periksa, checklist dalam mengidentifikasi unsur-unsur dalam setiap pekerjaan. Itu adalah metode analisis pekerjaan. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang hasil analisis pekerjaan. Itu ada 3. Yang pertama ada rentang pekerjaan, yang kedua adalah kedalaman pekerjaan, yang ketiga adalah hubungan pekerjaan. Pertama kita akan membahas tentang rentang pekerjaan. Rentang pekerjaan adalah sejumlah tugas yang terdapat pada setiap pekerja. Rentang pekerja menunjukkan sejumlah tugas-tugas yang terdapat pada suatu pekerjaan harus diselesaikan oleh pemangkunya. Individu yang melaksanakan 10 tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memiliki rentang yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang menyelesaikan 5 tugas. Contohnya, terdapat 2 jenis pekerjaan pada suatu lembaga bisnis. Terdapat rentang pekerjaan yang rendah pada jenis pekerjaan sales supervisor dan tenaga mekanik mesin pada suatu perusahaan. Supervisor penjualan melaksanakan sejumlah tugas yang terbatas, yaitu mengarahkan dan mengawasi tenaga penjual. Demikian pula seorang tenaga mekanik mesin mengerjakan tugas yang terbatas berkaitan dengan mereparasi dan merawat mesin-mesin perusahaan. Yaitu yang kedua ada kedalaman pekerjaan. Kedalaman pekerjaan adalah keleluasaan pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Kedalaman pekerja menggambarkan sejauh mana kebebasan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Suatu pekerjaan memiliki suatu keleluasan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan jenis pekerjaan lain dalam suatu organisasi. Suatu pekerjaan bila dibandingkan dengan pekerjaan lain memiliki rentang dan kedalaman pekerjaan yang berbeda pada suatu organisasi yang berbeda, pada suatu organisasi yang sama, atau pada organisasi yang berbeda. Contohnya, supervisor penjualan dan tenaga mekanik mesin memiliki rentang pekerjaan rendah, tetapi mereka mempunyai wewenang untuk memutuskan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Jenis pekerjaan tersebut memiliki keleluasaan dalam mengerjakan, berarti mempunyai kedalaman pekerjaan yang relatif tinggi. Yang terakhir adalah yang namanya hubungan pekerjaan. Hubungan adalah hubungan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya dalam suatu organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh keefektifan kerjasama antara individu atau kelompok di dalamnya. Kerjasama yang efektif tergantung pada kualitas dan hubungan antara individu atau kelompok pada suatu pekerjaan. Hubungan kerja pada umumnya meliputi hal mengenai pembuatan perjanjian kerja atau merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja. Yang kedua, kewajiban pekerja, yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atau pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah kewajiban pengusaha, yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atau upah.
Yang keempat adalah berakhirnya hubungan kerja. Dan terakhir adalah cara penyelesaian penyelesaian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis perancangan pekerjaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.